Shalom semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas 12 AKL 1. Pertama-tama, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok 8. Ada Hansen Wijaya, Livia Laurencia, Tessa Nivander, dan saya sendiri, Feni Patricia. Tujuan kami melakukan hal ini adalah untuk mempresentasikan produk kami, yaitu Maret atau martabak kornet. Apabila Anda melihat gambar di atas, tentu saja Anda langsung memikirkan satu produk, yaitu Maret atau martabak kornet. Lantas apa sih yang membedakan produk kami dengan produk yang lainnya? Benar, dari nama saja Anda langsung mengetahui perbedaannya. Apabila martabak biasanya itu menggunakan daging ayam dan daging sapi. Nah, produk kami martabak kornet itu menggunakan daging kaleng atau kornet, sehingga berbeda dengan martabak lainnya. Lantas, mengapa sih kami memilih martabak kornet ini sebagai produk kami? Yang pertama itu karena makanan ini sudah dikenal banyak orang. Jadi, tidak heran apabila martabak ini menjadi makanan sehari-hari atau makanan yang sudah sering ditemui oleh orang lain. Sehingga untuk menjual martabak ini, kami mendapatkan kemudahan. Kemudian yang kedua, karena rasa ini sudah baru, atau rasa ini merupakan rasa baru bagi masyarakat, yaitu menggunakan daging kornet. Kemudian yang terakhir adalah karena bahan-bahan utama ini kami menggunakan telur dan kornet, sehingga ini akan menarik perhatian orang, akan menjadi pusat perhatian orang karena produk ini berbeda dengan yang lainnya. Untuk bagian selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, saya Tessa Nivander di sini akan memulai pembahasan mengenai lean canvas dari usaha kami, yaitu Maret atau martabak kornet. Nah, dalam lean canvas ini terdapat berbagai macam hal yang dapat kita jadikan sebagai pedoman atau panduan bagi pengusaha-pengusaha startup atau pengusaha yang baru ingin mendirikan usahanya di kemudian hari. Nah, melalui lean canvas akan tercipta sebuah keteraturan dalam menjalankan usaha, atau bisa dibilang melalui lean canvas kita akan memiliki perencanaan yang lebih matang. Nah, adapun isi dari lean canvas diantaranya ada problem, solution, unique value proposition, unfair advantage, customer segment, existing alternative, key metrics, high level concept, channel, early adapter, cost structure, dan revenue stream. Nah, mari kita awali dengan problem atau masalah. Masalah yang dimaksud di sini adalah masalah-masalah yang menjadi latar belakang bagi Maret untuk kami dirikan. Nah, adapun masalah-masalah yang kami temui, yang telah kami temukan, diantaranya yang pertama yaitu kandungan minyak pada martabak yang tinggi. Yang kedua adalah mobilitas masyarakat yang menjadi terbatas akibat adanya pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah isian martabak yang terkesan monoton atau itu-itu saja. Oleh karena itu, kita lanjutkan dengan solusi atau solution. Nah, solusi di sini merupakan berkaitan dengan problem atau masalah yang telah kami tampilkan sebelumnya, di mana untuk masalah yang pertama yaitu kandungan minyak pada martabak yang tinggi, akan kami melalui Maret akan kami hadirkan solusi berupa martabak dengan kadar minyak yang rendah, di mana melalui perkembangan zaman tentu telah ditemukan berbagai cara untuk meminimalisir atau mengurangi kadar minyak pada suatu gorengan seperti martabak, dan hal tersebutlah yang akan kami terapkan untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha kami. Nah, untuk masalah yang kedua yaitu mobilitas masyarakat menjadi terbatas akibat pandemi COVID-19, solusi yang akan kami tawarkan yaitu tersedianya jasa pengantaran dengan pemesanan secara online, di mana hal ini kami sediakan tentunya selain gerai kami menyediakan jasa pengantaran. Nah, kemudian untuk masalah yang ketiga, di mana isian martabak yang terkesan monoton, akan kami hadirkan solusi berupa martabak dengan isian yang baru yaitu kornet yang belum pernah ada di gerai-gerai terdekat. Tentunya yang kami maksud di sini adalah gerai-gerai di sekitar daerah kami yaitu Parit Baru. Nah, selanjutnya bagian selanjutnya adalah unique value proposition atau yang sering disebut sebagai UVP. Nah, bagian ini akan membahas tentang kelebihan atau nilai tambah yang
dapat ditemukan pada produk kami, yaitu Maret. Di antaranya, yang pertama adalah menggunakan isian berupa kornet, yang mana merupakan sebuah inovasi baru yang belum pernah ada di sekitar daerah kami. Kemudian selanjutnya adalah minyak dari martabak yang diminimalisir, di mana kita mengetahui bahwa kelemahan dari martabak adalah minyaknya yang cukup banyak ya, karena merupakan makanan berupa gorengan. Untuk bagian selanjutnya yaitu unfair advantage. Nah, tidak seperti unique value proposition yang merupakan bagian yang membahas mengenai kelebihan dari produk, unfair advantage lebih kepada kelebihan dari keseluruhan usaha yang akan dijalankan nanti. Nah, di mana kelebihan ini tentunya merupakan kelebihan yang sulit ditiru oleh pengusaha lain, atau dengan kata lain kelebihan mutlak lah. Nah, di sini unfair advantage yang telah kami miliki diantaranya adalah satu-satunya usaha martabak dengan isian kornet di daerah Parit Baru. Nah, adapun yang kedua adalah letak stand yang strategis, yaitu di tepi jalan raya. Selanjutnya adalah customer segment atau segmentasi pasar. Bagian ini membahas mengenai segmentasi pasar apa saja yang akan menjadi prioritas kami yang akan mendirikan sebuah usaha. Nah, adapun yang pertama yaitu dewasa, yang merupakan segmentasi dari segi usia ya. Kemudian pria dan wanita, yang merupakan segmentasi kami dari segi jenis kelamin. Kemudian daerah sekitar Parit Baru, yang merupakan target kami dari segi lokasi. Nah, selanjutnya adalah existing alternative. Nah, existing alternative di sini membahas mengenai kompetitor atau pesaing dari usaha yang akan kami jalankan, atau bisa juga kita deskripsikan sebagai usaha yang mirip dengan usaha yang akan kami jalankan. Nah, adapun yang pertama yaitu pedagang martabak kaki lima, atau dengan kata lain pedagang martabak yang biasanya berjualan dengan stand atau gerobaknya di tepi-tepi jalan raya. Nah, selanjutnya adalah pedagang martabak online, yaitu pedagang martabak yang menjual martabaknya secara online, atau dengan kata lain tidak memiliki stand gitu. Selanjutnya adalah key metrics. Nah, key metrics itu sendiri merupakan poin atau kunci penilaian terhadap keberlangsungan usaha, atau dengan kata lain bisa kita deskripsikan key metrics adalah indikator-indikator apa saja yang menjadi pengukur berkembang atau tidaknya usaha yang akan kami jalankan, yaitu Maret ini. Nah, adapun indikator yang telah kami terapkan diantaranya yang pertama yaitu jumlah pendapatan, di mana tentunya seperti kita ketahui semakin tinggi jumlah pendapatan yang diterima, maka berarti usahanya akan semakin maju. Selanjutnya, jumlah pelanggan. Sejalan dengan jumlah pendapatan, di mana pelanggan meningkat, maka pendapatan juga meningkat otomatis tentunya hal itu mengindikasikan adanya usaha yang berkembang. Kemudian ketiga adalah jumlah orang yang mengetahui usaha. Nah, seperti yang kita ketahui, pelanggan dapat bertambah dengan semakin banyaknya orang yang mengetahui usaha. Jadi, dengan semakin luasnya jangkauan kami, atau dengan kata lain semakin banyak orang yang mengetahui usaha yang kami jalankan, maka tentunya pelanggan akan semakin banyak dan pendapatan juga meningkat. Jadi ketiga ini saling berkesinambungan. Maka ketiga-tiganya kami jadikan sebagai indikator dari keberlangsungan usaha kami atau key metrics. Nah, selanjutnya adalah high level concept. Nah, bagian ini membahas mengenai deskripsi atau gambaran dari usaha yang akan kami jalankan, yaitu Maret ini. Nah, yang pertama di sini kami mendeskripsikan Maret sebagai usaha yang sebagai usaha martabak ya, dengan kualitas yang tinggi, di mana martabak yang kami hasilkan renyah dengan kandungan minyak yang rendah dan tentunya dengan isian baru berupa kornet. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, yang berikutnya adalah channels, yang dimana terdapat 4 poin. Yang pertama adalah word of mouth.
yang artinya melakukan media promosi dari mulut ke mulut. Dan yang kedua dan ketiga, menggunakan media promosi online, yakni menggunakan media sosial, yakni Instagram dan juga WhatsApp. Dan kami juga menggunakan media banner untuk melakukan media promosi kami. Yang berikutnya adalah early adopters, yakni terdapat 3 poin. Yang pertama adalah teman, yang kedua keluarga, dan yang ketiga adalah penyuka martabak. Baik, yang berikutnya adalah cost structure. Nah, cost structure ini adalah biaya-biaya yang akan kami keluarkan selama berjalannya usaha. Yang pertama ada biaya produksi, yaitu biaya-biaya yang digunakan untuk membeli bahan baku, bahan penolong, dan lain-lain. Kemudian ada biaya kemasan, yaitu biaya-biaya yang kami keluarkan untuk pembelian kemasan dari produk kami. Yang ketiga ada biaya promosi, yaitu biaya-biaya yang kami keluarkan untuk melakukan promosi seperti untuk membuat banner, untuk pembelian kuota agar kami bisa melakukan promosi di media sosial, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada biaya pengantaran produk, seperti biaya bensin yang kami gunakan untuk bisa mengantar produk kami kepada konsumen. Nah, yang berikutnya ada revenue stream. Nah, revenue stream ini adalah tempat kita merincikan pendapatan atau pemasukan yang kita terima. Karena usaha yang kita bahas ini adalah produk, maka selain harga jual perlu juga merincikan hal lainnya seperti HPP dan labanya. Adapun untuk HPP, kami menetapkan HPP per box sama dengan Rp20.000. Profit per box sama dengan 25% dikali HPP per box sama dengan 25% dikali Rp20.000. Hasilnya adalah Rp5.000. Maka harga jual per boxnya adalah HPP ditambah dengan profit per box, maka hasilnya Rp25.000. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.